Ya, jadi saya ulangi anak-anak sekalian, ini sudah mulai saya rekam ini. Ya. Kemudian ini nanti video ini nanti akan kita kirimkan nanti ke teman-teman kalian semua, ya. Dan kalian juga tentunya bisa mengulangi lagi, maksudnya supaya apa? Supaya kalian pada saat belajar nanti bisa mengulang lagi gitu ya. Nah, untuk kali ini, Zoom kali ini yang saya jelaskan adalah untuk hukum Kirchhoff ya, hukum Kirchhoff. Khususnya hukum Kirchhoff 1 dan Kirchhoff 2. Nanti untuk pertemuan selanjutnya, setelah minggu depan kan saya rencanakan kalian ulangan ya. Nah, setelah nanti ulangan, yang saya jelaskan berikutnya adalah yang sesi 2. Ya, sesi 2. Nanti materinya berbeda lagi, materinya untuk listrik statis. Nanti saya rencanakan begitu ya, biar semuanya pernah merasakan langsung kita jelaskan, dan nanti kalian yang tidak langsung mengikuti Zoom ini, kalian bisa melihat videonya. Gitu ya, anak sekalian ya, paham ya? Oke. Baiklah, sekarang supaya tidak memperpanjang waktu, karena waktunya ini 45 menit. Tapi nanti gini, seandainya penjelasan saya ini nanti belum selesai, kan Zoom gratis ini hanya sekitar 40 mungkin ya, 40 menit. Kalau misalnya belum selesai, ya nanti terpaksa kalian kan otomatis keluar sendiri ya, Nah, nanti terus kita ulang lagi. Jadi kalian masuk lagi, kita lanjutkan. Tapi mudah-mudahan 40 menit itu selesai lah ya. Oke, sekarang saya mulai saja ya. Saya share dulu ya, share screen dulu. Oke. Yang ini ya. Nah, ini. Oke. Kelihatan ya anak-anak ya? Kelihatan ya? Oke. Ya. Oke, saya mulai penjelasan saya mengenai hukum 1 Kirchhoff. Ini PPT ini sudah saya share di Google Classroom ya, di Google Classroom untuk minggu yang lalu gitu ya, sesuai dengan jadwal kelas kalian masing-masing. Oke, sekarang saya berikan penjelasan. Jadi untuk hukum Kirchhoff ini dalam suatu rangkaian listrik, anak-anak, dalam suatu rangkaian listrik pada arus listrik searah ya, yaitu untuk arus dan beda potensial ya. Nah, untuk yang hukum 1, jadi ada dua ya, hukum 1 dan hukum 2. Untuk yang hukum 1 Kirchhoff ya, ini menyatakan bahwa jumlah kuat arus yang masuk ke suatu titik cabang ini akan sama dengan jumlah kuat arus listrik yang meninggalkan titik cabang. Maksudnya gimana? Contoh ini misalnya suatu rangkaian, tapi ini kita potong ya, tentunya ini kita potong. Rangkaian listrik yang sebenarnya tentu nggak seperti ini ya. Misal di sini ini cabangnya ya, di sini cabangnya misalnya. Nah, terus ini di cabang ini yang masuk ini kan ada I1. Terus yang meninggalkan ini ada I2 kan. Ini juga keluar dari cabang ini I2 ya. Nah, selanjutnya menurut hukum 1 ini bahwa kuat arus yang masuk sama dengan kuat arus yang keluar, berarti yang masuk ini I1, yang keluar adalah I2 dan I3 ya. Berarti apa persamaannya? I1 sama dengan I2 plus I3. Paham ya? Jadi I1 ini yang masuk, yang keluar ini I2 dan I3. Nah, berarti bentar, ini ada yang masuk ini, mau masuk ini. Sebentar. Ini saya tak minta bantuan Pak Agung ya. Bentar, supaya nanti ya kalau ada yang mau masuk bisa. Bentar. Iya, Bu. Bentar. Saya perlu bantuan ini kalau saya nanti admit terus menjelaskan materi. Pak Agung, bentar. Bung Prawito. Bentar. Ini saya
Aduh, kok sore-orean kabeh piye iki. Bentar. Ini sudah ini. Enggak apa-apa. Ini. Bentar. Ini Ibu Nani ini juga masih belajar ya anak-anak ya. Jadi ya minta bantuan anaknya Bu Nani ini. Bentar, ini sambil belajar. Weh, sudah saya buatkan. Oke, saya ulangi anak-anak. Kembali lagi. Nunak-nunuk ya, lagi iki soalnya. Bentar. Udah ya, saya ulangi ya, hukum 1 gini. Paham ya? Jadi kuat arus yang masuk sama dengan kuat arus yang keluar. Yang masuk adalah I1, yang keluar adalah I2 dan I3. Oke, berikutnya hukum 2. Hukum 2 Kirchhoff ini tentang GGL anak-anak. Jadi tentang ini, jumlah aljabar GGL. Nah, ini ada yang tahu kalian membacanya apa ini? Ini dibaca epsilon ya, epsilon. Nah, jumlah GGL atau epsilon dan jumlah penurunan tekanan atau IR sama dengan 0 dalam suatu rangkaian tertutup, dalam suatu loop, gitu ya. Secara matematis dirumuskan ini, sigma E, ya. Kalian kalau sulit membaca epsilon, oke lah dibaca E, nggak apa-apa ya. Sigma epsilon atau sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi dalam satu rangkaian tertutup ini, ya, ini rangkaian tertutup A, B, C, D, kembali ke A lagi, rangkaian tertutup, maka jumlahnya ini, jumlah dari GGL ini sumber tegangan anak-anak baterai misalnya ya, sigma E, ditambah sigma IR itu sama dengan 0, ya, sama dengan 0. Nah, maksudnya gimana? Oke, di sini ada untuk menganalisis suatu rangkaian ini dalam menggunakan hukum 2 Kirchhoff ya, ini ada beberapa yang perlu kalian lakukan dulu. Yang pertama apa? Yang pertama kalian harus menentukan arah loop dulu, arah loop. Loop itu bisa saya gambarkan supaya kalian lebih mudah, rute ya anak-anak ya, rute atau arah. Jadi kalian misalnya berangkat dari rumah mau menuju ke SMA 4 itu lewat mana saja. Nah, itu rutenya atau arahnya atau loopnya dalam rangkaian tertutup disebut dengan loop. Nah, kalian untuk menentukan loop itu bebas. Kalian boleh menentukan ini searah jarum jam. Yang ini berlawanan jarum jam. Boleh ya. Jadi tidak harus searah atau tidak harus berlawanan, bebas. Itu menentukan arah loop ya, atau arah atau rutenya. Nah, sekarang dalam hukum 2 Kirchhoff itu ada beberapa perjanjian anak-anak, ada beberapa perjanjian ya. Nah, perjanjian yang pertama itu tentang menentukan nilai tentang menentukan tanda, bukan nilai ya, menentukan tanda IR ini. Apakah IR-nya itu nanti positif atau negatif? Ini aturannya seperti ini. Yang pertama ya, jika arah I sama dengan arah loopnya, maka IR bertanda positif. Contoh ini gambar yang kiri ini ya. Ini kita menentukan arah loopnya searah jarum jam. Contoh ini ya, jarum jam kan putarannya gini ya. Oke, ini loopnya. Nah, yang ungu ini loopnya. Ini kita menentukan arah I-nya seperti ini. Arah I seperti ini, ingat ya anak-anak, dalam suatu rangkaian ini kalau saya gambarkan ini ke atas, bukan berarti terus dia hanya ke atas ini saja ya. Jadi ke atas, belok kanan, turun ke bawah ini, kembali ke sini. Ini arah I ya dalam satu rangkaian. Nah, ini kan berarti arah loop dengan arah I kan sama ini. Ya, ini loopnya searah jarum jam, I-nya kan juga seperti ini toh, sama toh. Nah, ini berarti IR bertanda positif. Nah, misalnya kalian menentukan arah loopnya itu berlawanan jarum jam, tapi arah I-nya tadi seperti ini. Kan berarti antara I dengan loop kan berlawanan kan? Ya.
loopnya itu berlawanan jarum jam, tapi I-nya searah putaran jarum jam, maka IR harus diberi tanda negatif. Ya, itu perjanjian tandanya. Oke, berikutnya ada perjanjian tanda yang kedua yaitu untuk GGL atau untuk sumber tegangan di sini ya. Nah, gimana caranya? Untuk GGL, kapan GGL akan positif? Nah, GGL akan positif ketika kita mengikuti loop. Jadi penentunya ini loop ya, Nak ya. Ini loopnya ini, loop. Nah, ini loopnya. Ternyata GGL ini kita menemukan kutub positif dulu. Nah, kutub positif itu yang mana? Bagaimana? Kutub positif ini yang panjang tandanya ya, yang panjang. Ini panjang, ini pendek. Baterai itu anak-anak ya. Baterai itu kan disimbolkan dengan dua garis sejajar panjang pendek kan. Yang panjang ini kan positif berarti, yang pendek negatif. Nah, ketika kita berjalan nih dari sini, nah berjalan sini, nah ini ketemu positif dulu, maka E bertanda positif ya. Tapi yang bawah ini gimana? Ketika kita mengikuti loop, nah ini loop rutenya ini rutenya. Nah, ini rutenya, ini rutenya. Nah, ini ketemu negatif dulu kan? Nah, ketemu negatif dulu, maka GGL atau epsilon ini bertanda negatif ya. Jadi sekali lagi ada dua ya, perjanjian IR dan perjanjian untuk tanda GGL. IR tadi bagaimana? Kalau searah loop tandanya IR positif. Kalau berlawanan loop IR-nya bertanda negatif. Nah, kalau GGL sekali lagi gimana? Kalau ketemu positif dulu, maka GGL bertanda positif. Tapi kalau ketemu negatif dulu, maka GGL bertanda negatif. Oke, berikutnya contoh soal nih, contoh soal. Nah, seperti ini anak-anak. Seperti ini adalah satu loop anak-anak ya, satu loop. Jadi tidak ada cabangnya ini, tidak ada cabangnya. Kalian misalnya memulai bisa dari mana saja. Nah, misalnya ini kita misalkan tanda arah loopnya ini. Arah loopnya ini gimana? Berlawanan jarum jam. Ya kan? Nah, ini tanda panahnya ini seperti ini. Nah, ini kan berlawanan jarum jam. Misalnya ya, kita mulai dari A. Berarti dari A kemana ini? A kemana? A ke C, D, B, kembali ke A. Kan gitu. Itu arah loopnya ya, rutenya itu. Rutenya atau arah perjalanannya begitu. Loopnya begitu. Nah, maka ini kan disuruh menentukan dalam satu rangkaian ini. Ya, ini sudah diketahui semua nih. Harga-harganya sudah diketahui semua. Nilai-nilainya diketahui semua ya. Tentukanlah besarnya kuat arus yang mengalir ya. Nah, ini diketahui epsilon 1 6 volt. Mana epsilon 1? Nah, ini epsilon 1 ya 6 volt. Epsilon 2 12 volt dan seterusnya ya yang ditanyakan I. Nah, maka masukkanlah ini. Sigma E plus sigma IR sama dengan 0 ya. Hukum 2 Kirchhoff kan menyatakan begitu ya. Sigma E plus sigma IR sama dengan 0. Nah, maka kita ikuti ini sesuai dengan arah loop. Di sini kan ada 2 epsilon ya, ada epsilon 1, ada epsilon 2. Nah, ketika kita mengikuti ini, nah ini dari B ke A. Oke, kita di sini ketemu epsilon 2. Epsilon 2. Epsilon 2 ketemu apa dulu ini? Ketemu negatif dulu, betul. Ketemu negatif dulu. Maka epsilon 2 bertanda negatif. Oke, pintar. Min E2 atau min epsilon 2 ya. Ini ketemu ini. Sigma E ya, sigma E atau sigma epsilon. Saya sebut E saja lah ya supaya cepat ya. Sigma E. E2-nya bertanda negatif karena ketemu negatif dulu. Terus ini ada E1. E1 ketemu apa dulu? Positif dulu, pintar. Positif dulu. Berarti bertanda apa? Positif. Positif, pintar ya. Bertanda positif. Berarti di sini plus E1. Ya. E2-nya min, E1-nya plus. Oke, ya. Terus sekarang ada IR kan, ada IR. Nah, sekarang IR di sini, ini kan I-nya hanya satu ya ini ya, I-nya hanya satu. Melalui berapa hambatan ini? Melalui 3, pintar. 3 hambatan, ada R1, ada R2, ada R3. Nah, I-nya kan sama ini, I-nya kan sama. Di sini semua kan. Nah, berarti antara I dengan loop, arahnya sama atau berlawanan? Sama. Pintar, sama. Berarti I-nya ini melalui apa? R3, melalui R2, juga melalui R1. Makanya di sini plus I kali R3, plus I kali R2, plus I kali R1.
Tapi misalnya gini anak-anak, kalian menuliskan ini, I kali dalam kurung R3 plus R2 plus R1. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Karena ini kan melalui 3 hambatan ya. Jadi nggak usah dipecah gini satu-satu. Boleh seperti itu juga boleh ya. Jadi I di sini, karena I-nya tunggal kan ini, I-nya hanya 1 ya. I-nya hanya 1, berarti ini melalui 3 hambatan. Langsung I dalam kurung buka, R3 plus R2 plus R1 kurung tutup. Nah gitu ya. Oke, sekarang tinggal masukkan bilangannya. Min E2 kan 12 tadi, berarti masukkan min 12. Plus E1, E1-nya 6, berarti plus 6 ya. Plus I kali R3, 4. Plus I kali R2, R2-nya 6. Plus I kali R1, R1-nya 2. Oke, sekarang dihitung biasa. Berarti kan min 12 plus 6 ditambah, apa lagi? 4I1 ditambah 6I1 ditambah 2I1. 2I gitu ya. Nah, ini kan harus dijumlah dulu nih. Boleh nggak ini 6 ditambah 4I, boleh nggak? Kita tambahkan. Nggak boleh, pintar ya. Berarti di sini apa? I-nya ada 12 kan ya? 4I ditambah 6I ditambah 2I. Berarti 12I. Ini ya, 12I. Paham ya? 12I. Nah, sekarang min 12 ditambah 6. Berapa? Min 6. Berarti 12I min 6 sama dengan 0. Ya. Maka min 6 pindah ke kanan kan? Ya, matematika biasa ini. Berarti 12I sama dengan 6. Maka I sama dengan 6 per 12. Berapa? 0,5. Nah, itu asalnya 0,5 begitu ya. Nah, mungkin ini kalau kalian membaca PPT biasa pusing nih mungkin ya. Nah, ini dengan harapan setelah saya jelaskan ini, oh gitu maksudnya. Oke, ini yang satu loop ya, yang satu loop. Yang berikutnya ya. Oke. Nah, ini yang berikutnya, ini juga sudah ada di PPT yang sudah saya share ya. Tapi ini saya tambah anak-anak, saya tambah. Yang di Google Classroom itu ternyata nilainya epsilon 1 atau E1, E2, E3 nggak ada nih, nggak ada ya. Maka ini tadi saya edit sudah, saya tambah. Jadi dalam rangkaian ini ketahui nih E1-nya 16 volt, E2 8 volt, E1 10. R1-nya 12 ohm, R2-nya 6 ohm dan R3-nya 6 ohm. Ya, 6 ohm. Oke. Terus ini saya jelaskan sekarang. Ini ada berapa loop ini? 2. Betul. Ini digambarkan atas dan bawah ya. Kadang-kadang dalam soal itu tidak atas bawah anak-anak, tapi apa? Kiri dan kanan. Tidak usah bingung, sama prinsipnya sama ya. Jadi lihat, ini loop atas, ini loop bawah. Oke ya. Bisa juga loop kiri dan loop kanan gitu ya, nggak usah bingung. Oke, sekarang kita terapkan ini. Ini pertanyaannya ya, perhatikan gambar rangkaian di bawah ini, tentukan besarnya I. I yang mana ini? I ini kan? Nah, ini I. Nah, pada rangkaian tersebut, jika diketahui ini ya, ini sekali lagi ini sudah saya edit tadi, sudah saya edit. Nah, sekarang kita terapkan hukum 1 dan hukum 2. Ini untuk hukum 1. Hukum 1 lihat loop atas ini, loop 1 loop atas ya. Tadi hukum 1 menyatakan gimana? Bahwa arus yang masuk sama dengan pintar sama dengan arus yang keluar. Ini sekarang kita lihat titik cabang di sini ya, titik A ini. Kelihatan kan tanda panahnya ya? Ini titik A. Di titik cabang A, arus yang masuk yang mana? Arus yang masuk adalah I. Masuk kan ini kan menuju A nih. Nah, masuk ke A. Yang keluar yang mana? Yang meninggalkan A yang mana? 1 dan I2. Benar, berarti I masuk sama dengan I yang keluar. Berarti I sama dengan I1 ditambah I2. I1 ditambah I2 gitu ya. Nah, terus ini I2 kan berarti sama dengan I min I1 kan ya. Nah, tapi misalnya tidak langsung seperti ini kan enggak apa-apa. Nah, terus sekarang lihat loop atas nih, lihat loop atas. Loop atas tadi ingat persamaannya. Hukum 2 Kirchhoff kan menyatakan sigma E plus sigma IR sama dengan
0 kan? Ah, oke. Yes. Nah, sekarang loop atas, lihat loop atas. Loop atas ini anak-anak. A, B melalui R1, E1 kembali ke A ini lagi, ya. Nah, berarti karena ini loopnya ditentukan seperti ini, berarti apa ini? Berlawanan, jarum, jam, ya kan? Nah, maka kita di sini ketemu E2, E2 bertanda apa? Negatif. Pintar, negatif. Karena apa? Karena ketemu negatif dulu, berarti min E2 ya. Ini di sini. Min E2. Oke. Terus. Lihat, ini ketemu E1, E1 berarti bertanda apa? Negatif. Karena apa? Karena ketemu negatif dulu ya. Berarti E2-nya min, E1-nya juga min, berarti min E2, min E1. Oke. Terus sekarang ada I1 di sini, ada I1. I1 ini kan ya. Red, ini I1 anak-anak. Ini I1. Jadi I1 hanya melalui ini saja. Nah, ini. Ya, I1. Maka I1 ini terhadap loop atas searah atau berlawanan? Searah, pintar, searah ya. Ingat gini. Nih, searah ya, searah ini I1 kan gini. Loopnya kan juga gini kan? Nah, searah ya. Berarti I1-nya apa? Sorry. I1-nya plus. I1-nya plus. Melalui apa? Melalui R2. Berarti I1 plus R2. Ini plus ini. Nah, plus. Oke. Terus sekarang ada I saja. I ini kan juga searah loop tuh ini. Nah, searah loop berarti bertanda juga positif. Bertanda positif berarti I kali R1. Karena apa? I melalui R1 ini. Nah, ini sepanjang ini. Nah, ini melalui R1. Ya. Jadi I1 melalui R2 tandanya plus. I melalui R1. Ya. I1 melalui R2, I melalui R1 kan begitu. Tandanya plus semua kan ini ya. Oke, ini sama dengan 0. Sekarang tinggal masukkan E1 min 8. E2 ya. E2 min 8. Oke. E1 min 16. Plus I kali R1. R1-nya 12 kan? 12. Plus I1 kali R2. R2-nya 6. Berarti ini I1 kali 6 sama dengan 0 ya. Nah, sekarang kita hitung. Min 8, min 16. Berapa? Min 24. Plus 12I. Plus 12I. Plus 6I1. Ini kan nggak boleh dijumlah ini ya. Hati-hati, nggak boleh dijumlah. Terus 18I. Salah besar kamu. Ya, nggak boleh ya. Jadi tetap 12I plus 6I1 sama dengan 0 ya. Ini min 24-nya kita pindah. Kita pindah sini. Paham ya? Berarti menjadi 12I1 plus 12I plus 6I1 sama dengan 24. Nah, ini kita sederhanakan nih, dibagi 3 semua. Berarti menjadi 4I plus 2I1 sama dengan 8. Sederhanakan. Kalau nggak disederhanakan boleh enggak? Kalau nggak disederhanakan boleh enggak? Boleh, enggak apa-apa. Biarkan seperti ini enggak apa-apa, tidak harus disederhanakan ya. Oke. Sekarang loop yang bawah nih, loop bawah. Loop bawah berarti ini ya, perhatikan anak-anak. Coba sementara tolong dimatikan dulu mic-nya kalian. Saya tak menjelaskan dulu. Maaf Ibu, suara Ibu tidak ada. Suaranya hilang. Mic-nya Bu Nani dimatiin. Ya, dengar lagi? Sudah dengar. Oke ya. Sekarang ya, saya ulangi. Yang atas sudah paham ya. Sekarang loop bawah. Loop bawah ini anak-anak arahnya. Jadi
loop yang bawah. Nah, ini dari A ke bawah, ke kanan, ke atas, ke kiri gitu ya. Ini ya, ini loop yang bawah. Sekarang masukkan persamaannya. Sigma E plus sigma IR sama dengan 0. Sigma E plus sigma IR sama dengan 0. Nah, kita ikuti sekarang. Ada E apa saja di sini? Oh, ternyata di sini ada E3. E3 di sini bertanda positif. Karena ketemu positif dulu kan. Nah, berarti ini plus E3. Terus ada E2 di sini. E2 juga bertanda positif. Karena ketemu plus dulu, ketemu yang panjang dulu gitu kan. Ya. Nah, ini ketemu yang panjang dulu berarti plus E3 plus E2. Nah, sekarang I-nya ini, I-nya. Di sini ada I2 dan I1. Sekarang I2 kita lihat, I2 kita lihat. Seperti ini I2 searah atau berlawanan dengan loop? Searah. Ah, pintar, searah ya, searah. Berarti I2 melalui apa ini I2? Oh, melalui R2. Berarti ini berarti ini R3 anak-anak ini ya. Salah ini ya. Ini bukan R2. R2 yang ini ya, R2 yang tengah ini ya. Oke, ini R3, tipe nih. Ya. Berarti I2 kali R3 ya. Nah, searah ya, berarti plus ini. Nah, oke, searah plus. Terus sekarang I1-nya, searah ke berlawanan. Berlawanan, loopnya ke kanan, loopnya ke kiri, arusnya ke kanan kan gitu, ya. Berarti ini berlawanan, maka min ya. Berarti di sini min I1 kali apa I1? Kali R2. Jadi kita lihat sepanjang ini apa? IR. Oh, ini berarti I1 R2, tandanya min karena berlawanan dengan loop. Oke, ini proses matematika. Kalau ini sudah proses matematika nih. Dijumlah 10 tambah 8, 18. 6 I2. Ya. Di sini min 6 I1. Hati-hati, kalian tuh biasanya tuh cerobohnya gini kalian tuh biasanya. 10 tambah 8 tambah 6 I2 tambah apa lagi? Berarti 24 I2. Salah ya, salah. Ini kan enggak ada I2-nya ya, yang ada I2-nya hanya ini. Nah, ini kalian rawannya di situ biasanya ya. Jadi sekali lagi bilangan-bilangan saja 18 plus 6 I2 min 6 I1. Oke, terus sekarang ini 6 I2 min 6 I1, ini pindah ke sini kan jadi min kan ya? 18. Oke. Nah, ini disederhanakan lagi nih, dibagi 6. Berarti di sini I2 min I1 sama dengan min 3. Ini kita sebut persamaan 3. Nah, sekarang kan belum ketemu nih pertanyaannya. Kita kan menentukan I ya, menentukan I. Maka gimana? Kita substitusi. Kalian dalam matematika kan mengenal persamaan matematika, kita selesaikan dengan cara substitusi dan eliminasi. Ya, jadi ini sahabat karep ya, fisika dengan matematika ini harus apa? Kita gunakan terus ya. Gitu. Jadi fisika mesti harus pakai matematika, oke? Sekarang ini substitusi persamaan 1 ke 3. 1 yang mana? Oh, 1 yang ini. 1 itu I2 bisa disubstitusi atau diganti dengan I min I1. Maka persamaan 3 kan ini tadi. Persamaan 3 kan I2 min I1 kan? Ya, sama dengan min 3. Maka I2-nya diganti dengan ini masuk ke sini. Red masuk ke sini. Paham ya? Nah, ini tarik ke sini. Red sini. Berarti I2 diganti I min I1. Terus ini min I1 sama dengan min 3. Buka kurungnya. Red buka kurungnya. Maka menjadi I min 2 I1 sama dengan min 3. Sudah ketemu belum? Sudah bisa ketemu belum? Belum bisa. Jadi cari kan I tadi ya. Cari I. Terus masih berlanjut lagi. Sekarang 2 dan 4. Nah, ini kan ketemu persamaan 4 ya. Nah, sekarang persamaan 2 dan 4. Kita eliminir, dieliminasi. Nah, ini. Nah, 2. 2-nya masuk ini. 4I plus 2I1 sama dengan 8. Persamaan 4-nya I min 2I1 sama dengan min 3. Ya, nah, sekarang ini kan kita akan menentukan I itu ya, menentukan I. Maka apa yang harus dihilangkan atau dieliminir? Yang dieliminir apa? I1 dieliminir, ya dah? Dieliminir. Ini hilangkan.
jret hilangkan. Maka harus diapakan? Ditambah. 2I1 ditambah min 2I1. Berapa? 0. Oh, pintar ya. Jadi jangan kamu kurangi. Kalau kamu kurangi tambah besar ya. 2I1 min 2I1 malah menjadi berapa? 4I1 padahal kita mau menentukan I, gak ketemu kok malah. Ya. Jadi harus ditambah supaya I1-nya hilang. Dieliminir gitu ya. Ditambah. Berarti 4I1 plus I kan begitu. Berarti berapa? 5I kan? 8 ditambah min 3 berapa? 5. Berarti I1 ketemu sudah. I1 berapa? 5 dibagi 5. Berarti berapa? 1 ampere. Oke. Ini saya tambah, anak saya tambah. Kalau di PPT kalian kan dulu langsung ada tugas ya. Langsung ada tugas. Ini saya tambah, anak-anak. Nah, ini saya tambah lagi. Jadi yang tugas itu saya ganti dengan ini. Ini masih saya lanjutkan, masih berlanjut soal yang tadi ya, masih berlanjut soal yang tadi. Ini ada waktunya tinggal berapa menit nih. Ya, dari soal di atas maka ditanyakan juga misalnya berapakah nilai I1 dan I2 serta beda potensial antara A dan B. A dan B-nya ini anak-anak. A-nya ini di sini, B-nya di sini. Di tengah ini ya. Ini ya, ini AB. Oke, tadi kan baru ketemu apa tadi? Baru ketemu I itu ya. Baru ketemu I. Berapa tadi ketemunya I? Berapa ampere? 1 ampere. Pintar. Nah, sekarang menentukan I1 dan I2. Nah, kita ambil persamaan-persamaan yang ada. Kita akan menentukan I1 nih, menentukan I1. Kita ambil persamaan 2. Persamaan 2 tadi 4I plus 2I1 sama dengan 8. Ya. Ini apa? Ketikanya I1-nya tidak bisa di bawah nih anak-anak ya. Ngetik pakai Word dipindah ke sini hasilnya seperti ini. Jadi I1 harusnya kecil di bawah ini ya. Soalnya 4I plus 2I1 sama dengan 8. I tadi kan sudah ketemu 1 kan? Ya, sudah ketemu 1. Berarti 4 kali 1 tambah 2I1 sama dengan 8. Berarti 2I1 sama dengan 4-nya pindah kan? Pindah. Oke. Berarti 2I1 sama dengan 8 min 4. Nah, I1 berapa? 2. 4. 2-nya soalnya dari mana? 4 dibagi 2. Pintar, 4 bagi 2. 4 bagi 2. Ketemulah I1 2 ampere. Gitu. Terus menentukan I2. Menentukan I2. Kita ambil di sini persamaan 1. Persamaan 1. Persamaan 1 itu menyatakan I2. Ini bukan 12 ya anak-anak ya. I2. Tipe gini. I2 sama dengan I min I1. Ya. I2 kita cari, ya kan? I-nya ini 1 kan tadi? 1. I1-nya kan ketemu 2. Berarti 1 min 2. Ketemu berapa? 1 min 2. Min 1 ampere. Min 1 ampere. Ketemu semua berarti ya. Berarti I-nya ketemu berapa? 1 ampere. I1 2 ampere. I2 min 1 ampere. Nah, sekarang saya tambah lagi nih, saya tambah tentukanlah beda potensial antara A dan B. A-nya di sini ya, anak-anak ya. Ini ya, A-nya antara I1 2 ini A, ini B di sini. Nah, sekarang dari AB. AB itu kalian ibaratnya kalian akan dari rumah kalian menuju ke sekolah misalnya. Apakah itu hanya ada satu cara jalan saja yang bisa kalian lalui? Tidak. Ya kan banyak kan ya. Kalian boleh memilih lewat mana saja kan gitu. Nah, samanya dengan ini anak-anak. Ini dari A ke B. Ini kalau kita lihat dalam rangkaian ini ada berapa cara kita bisa dari A menuju B? 3 cara ya. Nah, ini makanya ini saya tampilkan semua ini supaya kalian tahu lewat cara manapun ternyata sama hasilnya gitu ya. Tapi nanti misalnya dalam ulangan kalian tidak perlu menuliskan 3-3-nya, nggak perlu. Cukup satu cara yang kalian suka gitu ya. Yang kalian senangi yang mana, terserah lewat mana. Oke. Ini saya tunjukkan 3-3-nya ternyata hasilnya sama. Lewat cara 1 nih, lewat cara 1.
VAB sama dengan sigma E plus sigma IR. Berarti lewat yang mana ini? Lewat yang tengah. Lewat yang sini ya. Nah ini. Sigma E plus sigma IR. Di sini sigma E-nya ada E2 kan di sini ya. Ada E2. E2 bertanda apa ini berarti? Negatif. Negatif. Kenapa? Karena yang bijinya terlebih ke bawah Karena ketemu negatif dulu. Berarti E2-nya min E2. Ya kan? Min E2. Terus ada IR. Kan I1 di sini yang dilalui. Nah, I1 itu bertanda apa ini? Plus atau min kalau dari A ke B? Plus. Betul. Karena apa? Arah. Searah, pintar. Karena searah ya. Berarti di sini plus I1 kali R2. Berarti persamanya ini. Min E2 plus I1 kali R2. Masukkan aja. E2-nya 8 kan? Berarti min 8. Plus I1 kan ketemu 2. 2 kali 6. Gitu? Min 8 plus 12 berapa? 4 volt. Sekarang cara 2. Cara 2 saya tulis begini. Kira-kira lewat yang mana ini? Lewat mana? Lewat atas. Pintar, lewat atas. Berarti lewat atas ini. Nah, lewat atas. Di sini ada E1. Ya. Sebentar. E1. VAB E1 plus R. Ini. E1. Oh, sorry. Salah no sayang. Ini AB kan dari sini lewat atas ini ya. Astagfirullah. Eta gitu gak iki? Enggak Kelihatan. Enggak kelihatan. Bentar. Ketutul. Stop start. Hilang. Ya. Bentar. Tak stop dulu aja ya. Tak stop aja. Bentar. Saya ulang lagi. Bentar, saya ulang lagi. Oke, kelihatan enggak anak-anak? Belum kelihatan. Aduh. Bentar ya. Gunan iki nunak-nunuk kijekan cah. Ya, apa? Masih sambil belajar, enggak apa-apa ya. Kita sama-sama belajar ya. Belum kelihatan ini? Belum. Oke? Belum kelihatan? Belum. Cancel dulu ya. Cancel dulu. Oke, sekarang saya kembali ke Zoom lagi. Mbak, aku mau gambar-gambaran kelambi sweater sing ijo, Mang. Aku kan juga kelambi. Nanti kita mulai sini. Bentar, ini ada partisipan yang menekan sesuatu sehingga hilang tadi tampilannya. Sabar ya. Yo. Nanti kalau misalnya habis kita lagi. Lagi apa, Bu? Apa? Sebentar. Streaming. Assalamualaikum. Bentar ya, sebentar. Gak apa-apa, lu bangun. Kelihatan enggak nih?
Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Kelihatan. Oke, sebentar. Ya, Siki ya. Ini tadi sampai cara mana? Cara 2 ya. Cara 2. Ingat anak-anak. A ke B. A ke B kalau lewat atas berarti lewatnya sini. Bukan sini ya. Dari A ini ke atas, terus ke kanan, terus ke bawah. Kan tujuannya dari A ini dari rumahmu nih. B ini SMA 4. Berarti kan rumahmu ke atas, ke utara ya, belok kanan, ke bawah. Mana ya? Berarti apa? E1 bertanda apa? Positif. Oh, pinter ya, pinter-pinter muridku cah. Alhamdulillah ya. E1 Alhamdulillah. plus ya, E1 plus karena ketemu positif dulu kan. Terus sekarang I-nya, ketemu I, ketemu I. Plus apa min? Min, kenapa? Berlawanan. Oh, pintar. Berlawanan. Ini kan melalui R1 ya, melalui R1. Berarti min I kali R1. Masukkan sekarang. E1 16 kan? 16. Plus ya, plus. I-nya min dong. Min 1 berarti kan tadi ketemu I-nya 1 kan ya? R1-nya 12. 16 dikurangi 12. Berapa? 4. Ya. 4. Iki Farel Rizky kok lagi admit masuk ini. Tangi turu kok piye iki Farel Rizky? Kelas pira Farel? Astagfirullah. Parah itu, parah. Kelas berapa Farel iki? Nah, iki Oh, lagi masuk iki lho Farel lagi tangi turu. aduh. Parah, Farel, Oke. Mas, Bu Farel. Sekarang Farel. cara 3. Kira-kira lewat mana ini anak-anak? Lewat bawah. Berarti kan dari sini ya, startnya sini. Berarti kan tanda panahnya ini kelihatan ya. Dari ini ke bawah, red, ketemulah E3. E3 plus apa, men? Plus. Panjang CI, berarti plus. Ya. Nah, ini plus E3. Terus ini, lihat ini, ketemu I2. I2 plus apa, men? Plus karena searah. Berarti plus I2 kali R2. Ya, plus I2 kali R2. Berarti ini VAB sama dengan E3 10 kan ya. E3. Iki sorry iki E3 iki tipe meneh iki. Ya. Iki E3-nya 10 iki. Ya, 10 ditambah I2. I2-nya kan min 1 ya tadi ya. Ini ya. Nah, ini. I2 min 1 berarti ditambah E2 berarti ditambah min 1 kali 6. Berarti 10 ditambah min 6. Berapa? 4 pot. 4 pot. Sama enggak hasilnya? Sama. Lewatnya sama atau beda? Beda. Ya, loopnya lewat yang berbeda, tapi hasilnya sama. Ya. Itu anak-anak. Ini saya berusaha semaksimal mungkin untuk menjelaskan hukum 2 ini ya. Bentar. Ini nanti gini dulu, ini saya stop share. Terus tapi kita sebagai bukti fisik difoto dulu ya. Foto dulu. Siapa sih harap matching? Screenshot ya. Siapa sih? Bu nanti dibantu juga siapa yang sanggup untuk screenshot. Kita stop share dulu ya. Oke. Nah, buka semua kameranya, on cam semua. Gimana, Bu? On cam semua, kamu on cam semua. Nah, ini ketok kabeh iki. Oke. Screenshot dulu. Ayo, cepat. Elsa buka kamera, Elvira. Fadia, Fitri, Akmal, semua buka dulu, kita foto dulu. Mumpung ada waktu nih, mumpung ada waktu. Halo, Fadia. Yang di bocah iki, Aldo, Ahmad Abid. Dan Ahmad Abid. Oh. Saya screenshot dulu ya. Ini halaman 1 nih, bentar. Bentar. Ayo. 1. Cek. Gimana, Bu? Coba saya tak. 1, 2, 3. Bentar.
Ayo sambil dibantu, mungkin ada juga yang mau screenshot. Dimas. Bentar. Dimo, anunya tampilin di. Mas. Udah tak anu tadi. Dul. Baru ya? Hah? Yo. Bentar ya. Yo. 1. Ahmad Abid ndi gak ono iki areke. Oke. Terus save ya. Save apa copy? Save sebentar. 1. Wih. Bentar. Yes. Berikutnya halaman 2, berikutnya. Jadi, terus berikutnya di mana? Halaman berikutnya di halaman berikutnya. Mareza, tolong yang halaman berikutnya ini lewatnya mana, Mareza? Bentar ya. Kita harus sinau cah ini. Ini yang ada Etsy sudah, Adinda, Haidar. Mehmet. Terus yang Haidar ada, Bu. Bu Nani tolong dibantu untuk foto berikutnya, halaman 2. Haidar ada, Bu. Hadir, Bu. Mehmet. Wes, ketok. Gila. Ini sudah tadi, yang ini sudah. Sekarang halaman 2. Oke, lagi ketemu. Wes, ini berikutnya. Ayo tampak semua lagi. Afrida tampak semua ya. Oke. Berikutnya halaman 2. Pasti saya. Tinggal tanda bawah. Oke. Bentar. Capture 2. Save. Yes. Hilang. Boleh sedikit terus. Mati dulu. Halaman berikutnya. Ini sekarang Eka Putri, Helga, Francisca. Ya. Iki Abdur Rozik iki ndi iki bocah iki nganggo masker barang iki. Rosik. Akal itu. Ayo. On cam semua, on cam. Ya, Bu. Jul. Bentar. Kok bisa kan? Meeting call. New. Save. Capture 3. Save. Capture 3 already exists. Capture 3 already exists. Do you want to replace it? Mehmet. Yes, berikutnya. Kamu sambil anu lo ya.
Belajar dibantu kemudian di screenshot kan coba. Coba Ki. Kalian screenshot untuk bukti fisik ini ya. Oh ini habis pesan. Nah dan seterusnya ini. Sekali lagi ya, tak foto sekali lagi ya. Yo. Kak copy tuh. Selima. Oke. Sekali lagi. Kok nak hilang wi? Sekali lagi. Ini. Kejar 8 sebuah. Oke. Sudah saya rasa alhamdulillah ini sampai pukul 11 kita enggak ke delete ini ya. Ternyata waktunya hampir 1 jam ya. Jadi penjelasan saya untuk kali ini tentang hukum Kirchhoff saya rasa sudah cukup ya. Nanti videonya akan saya share dan kalian bisa mengulanginya lagi gitu ya. Ya, Bu. Nah, terima kasih atas kehadiran kalian semua. Nah, setelah ini kalian bisa Tidur. live. Nah, tidur, acara mau tidur? Ya, Bu. Belum mandi, ya, Bu. Mana durung ngaji sih piye karepmu? Oke, terima kasih semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ya, Terno ya. Haidar ganteng. Memet. Memet coba. Foto.